Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa agar diberikan kemudahan dalam kita menerima materi pembelajaran pada malam hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu Saudara, para peserta brevet pajak PPH VUI, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita mengulas apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, supaya pembahasan kita berlanjut gitu ya, supaya pembahasan kita menyambung ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, saya buka terlebih dahulu share screen saya. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Musin telah menyampaikan tentang fase-fase dalam memahami ketentuan perpajakan ya. Fase-fase bagaimana hak dan kewajiban perpajakan itu dijalankan sesuai dengan ketentuan umum KUP. Jadi saudara-saudara, KUP itu saya ulas kembali sedikit ya. Pembahasannya itu dengan fase-fase gitu ya. Pembahasnya dengan fase-fase. Jadi mulai dari fase pertama timbulnya hak dan kewajiban, kemudian self-assessment, pengawasan, sengketa, dan penyelesaian sengketa. Nah, pada prinsipnya KUP itu adalah ketentuan formal ya teman-teman, saudara-saudara. Jadi ketentuan formal itu ketentuan bagaimana suatu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi saudara sudah mempelajari mengenai ketentuan materialnya, itu materinya, what is-nya, itu ada di PPH dan PPN. Sudah saudara pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang formal. Nah, how to, bagaimana hak dan kewajiban perpajakan itu dijalankan. Kita mulai dari timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Dari dalil timbulnya hak dan kewajiban perpajakan itu dari pasal 23 Undang-Undang Pasal 45, kemudian Undang-Undang Pajak kita sudah mengenal dua ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang subjek pajak gitu ya, di ketentuan formal ya. Kita sudah mempelajari definisi, kemudian kita mempelajari wajib pajak, kemudian kita mempelajari siapa saja yang jadi wajib pajak, ya, orang pribadi atau badan. Nah, pertemuan yang lalu juga sudah saya jelaskan, orang pribadi, orang perorangan. Kalau badan tidak terbatas hanya PT, tidak hanya terbatas hanya CV, tetapi sekumpulan orang ya, ataupun modal ya, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, dalam bentuk apapun itu masuk dalam pengertian badan menurut Undang-Undang KUP, sehingga di sana dia wajib untuk BPWP setelah nanti persyaratan subjektif dan persyaratan objektifnya itu terpenuhi ya. Nah, di sini kita sudah mempelajari sampai hak dan kewajiban perpajakan sampai di subjek pajak. Subjek adalah pelaku atau yang dikenai pajak. Kalau objeknya berupa PPH, pajak penghasilan. Kalau PPN adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, pada saat subjeknya yang di kiri ini subjeknya itu terpenuhi, kemudian objeknya juga ada, maka pada saat itulah diwajibkan untuk mempunyai NPWP. Ya, gitu. Nah, satu lagi yang belum tersisa, yang masih tersisa, yang belum saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengusaha kena pajak. Ya, mari kita buka kembali pertemuan sebelumnya.
Kita lihat dari definisi ya. Nah, pengusaha sekarang kita baca sama-sama pasal 1 angka 4. Ya, cara bacanya seperti ini ya teman-teman. Pasal 1 angka 4. Nah, kita lihat yang angka 4 ini saya bold dulu. Baik ya. Nah, pengusaha itu yang apa? Pengusaha. Kalau ini adalah pengusaha menurut definisi undang-undang ini ya. Jadi bukan pengusaha menurut definisi misalnya nanti ada undang-undang lain yang menyebut tentang pengusaha. Ya misalnya undang-undang UMKM misalnya atau undang-undang perdagangan misalnya. Mungkin di sana nanti ada disebut pengusaha. Dan bisa jadi berbeda ya definisi pengusaha menurut Undang-Undang UMKM, definisi pengusaha menurut Undang-Undang Koperasi misalnya atau Undang-Undang Tenaga Kerja misalnya. Nah, pengusaha di sini skupnya adalah ya punya batasan sendiri ya. Jadi bukan batasan umum tapi batasan menurut undang-undang. Dan juga batasan bukan definisi menurut kamus gitu ya. Walaupun sebenarnya hampir sama tetapi di sini setiap undang-undang mempunyai definisi ya. Jadi untuk memberi definisi untuk memberi batasan. Apa sih yang dimaksud pengusaha menurut undang-undang tersebut itu kan. Nah, dalam konteks kita pelajari undang-undang KUP, maka kita harus memahami bagaimana pengusaha menurut undang-undang KUP. Itu ya. Baik. Pengusaha maaf. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun ya. Jadi pengusaha dalam hal ini berarti subjek pajak gitu ya, orang pribadi atau badan yang jadi wajib pajak gitu ya. Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun. Lagi-lagi dalam bentuk apapun, in any name, in any form, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang. Teman-teman, orang pribadi atau badan yang menghasilkan barang berarti ini manufaktur ya, perusahaan industri biasanya menghasilkan barang. Jadi ada raw material dibeli, kemudian dibentuk jadi barang, itu namanya pekerjaan yang menghasilkan barang. Ini masuk pengertian pengusaha menurut Undang-Undang KUP ini. Kemudian apalagi yang mengimpor barang, importir berarti ya. Ada barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Selanjutnya apalagi mengekspor barang atau eksportir, impor, ekspor, ini masuk pengertian pengusaha. Selanjutnya yang melakukan usaha perdagangan. Ya, kalau perdagangan ya cari barang dagangan, cari penjual, kemudian kita cari pembelinya. Tanpa melakukan perubahan berarti terhadap barang yang dijual. Ini perdagangan. Ini juga masuk pengertian pengusaha menurut Undang-Undang KUP. Selanjutnya apalagi yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Nah, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Barang tidak berwujud biasanya apa? Ya, misalnya nama atau merek yang kita paten misalnya. Nah, itu memanfaatkan barang yang tidak berwujud. Suatu rahasia dagang itu kan, resep misalnya. Itu juga kita memanfaatkan barang tidak berwujud. Biasanya dalam bentuk paten ya kalau resep itu. Atau rumus-rumus tertentu itu kan untuk membuat rumus kimia tertentu untuk membuat suatu produk, itu juga artinya memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kemudian apalagi yang melakukan usaha jasa, ya jasa berarti ya jasa terhadap orang lain itu kan, terhadap pihak lain, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah ini semuanya teman-teman, ini masuk pengertian pengusaha menurut undang-undang ini. Nah di bawahnya lagi angka 5-nya pengusaha kena pajak. Nah setelah kita tahu pengusaha, nah kita juga sering dengar pengusaha kena pajak, terutama ketika saudara
belajar tentang PPN karena memang terminologi pengusaha kena pajak itu berkaitan dengan pajak pertambahan nilai ya. Jadi pengusaha kena pajak adalah siapa? Adalah pengusaha ini yang tadi ya, definisi yang atas nomor 4 ini tadi. Yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya. Nah, jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya, yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Nah, yang barang atau kena jasa itu adalah yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, saudara-saudara, terminologi pengusaha kena pajak dalam undang-undang perpajakan ini terkait dengan kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai, ya. Makanya ketika saudara mempelajari modul PPN sebelum modul KUP ini, ya saudara sering dengar kan terminologi ini karena memang yang dikenai kewajiban untuk memungut PPN itu adalah pengusaha kena pajak ini, ya, pengusaha kena pajak. Nah, kalau digambarkan secara matematis, sederhananya adalah, mungkin sukanya gambar ya, sukanya menggambarkan itu apa. Yuk kita lihat seperti apa ilustrasinya gitu ya. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini secara matematis. Gambar diagramnya ya diagram Venn ya. Ini semesta pembicaraan tentang wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Ya, saudara-saudara. Nah, ini misalnya ada wajib pajak, subjek pajak. Siapa aja subjek pajak ya, orang pribadi atau badan tadi ya, bermacam-macam nih. Nah, bisa juga ada orang pribadi tetapi belum menjadi wajib pajak karena apa? Karena objeknya nggak ada. Contohnya siapa? Anak kita yang masih balita, masih kecil atau masih sekolah. Subjek jelas manusia, orang perorangan iya. Apakah dia wajib pajak? Tidak, karena penghasilannya belum punya. Kan ya? Karena tidak punya penghasilan. Artinya kalau tidak punya penghasilan berarti objeknya nggak ada karena dia belum punya penghasilan, masih ditanggung oleh orang tuanya misalnya. Nah, di sini ada himpunan lingkaran. Ini lingkaran yang biru adalah lingkaran wajib pajak. Yang di luar lingkaran berarti yang di luar sebagai wajib pajak. Contoh tadi ya, anak-anak yang masih sekolah, kuliah, dan seterusnya yang tidak punya penghasilan, belum punya penghasilan. Ini ada orang pribadi atau badan. Dan dia di dalamnya ini ada lingkaran lagi, yaitu yang lingkaran yang merah itu adalah lingkaran pengusaha kena pajak, PKP. Karena tadi disebutkan pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan ya, yang dalam pekerjaannya itu mereka tadi macam-macam, ada yang manufaktur, ada yang impor, ekspor dan seterusnya sesuai angka 4 tadi ya. Nah, contohnya kalau Pak Musin di sini. Nah, silakan untuk saat ini saudara juga mengidentifikasi diri sendiri. Kalau saya selaku wajib pajak apa? Orang pribadi atau badan? Gitu kan. Kalau saudara mau di sini apa delegasi atau wakil dari perusahaan yang diminta untuk ikut kursus pajak, berarti ya identifikasi. Oh, berarti perusahaan saya adalah WP badan, wajib pajak badan, gitu kan. Atau kalau saudara berangkat sendiri ke PPA atas inisiatif sendiri karena memang punya usaha sendiri sebagai orang pribadi, ya berarti saudara selaku wajib pajak orang pribadi. Gitu ya. Jadi ini harus ditentukan siapa subjeknya. Ya. Ya ini juga berkaitan dengan subjek hukum ya. Subjek hukumnya yang nanti yang dikenai kewajiban membayar pajak, yang nanti kemudian dikenai
kewajiban tanggung renteng dalam hal utang pajak. Nah, itu juga harus ditentukan juga dari awal. Baik ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan Pak Musin sendiri itu kan, orang pribadi iya. Apakah Pak Musin pengusaha kena pajak? Belum tentu. Kalau Pak Musin hanya mendapatkan penghasilan dari eh, kantor gitu kan, sebagai ASN saja, ya berarti Pak Musin bukan pengusaha kan, gitu kan. Hanya sebagai karyawan atau ASN. Ya udah, berarti Pak Musin hanya berada di lingkaran biru ini aja, tidak masuk dalam lingkaran merah. Nah, bagi saudara-saudara yang masuk definisi pengusaha, kemudian omsetnya itu telah melebihi batasan omset yang kena pajak, pengusaha kena pajak yaitu berapa? 4,8 miliar ya. Nah, batasan 4,8 miliar ini ya, nanti dilihat ketika saudara selaku pengusaha, maka setelah melampaui angka ini, saudara wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak, dan pada saat saudara melakukan penjualan atau penyerahan barang kena pajak, saudara harus memungut PPN. Gitu. Ini ada batasan di atas 4,8 miliar pengusaha kena pajaknya. Ya, sampai sini dapat dipahami ya. Jadi setiap pengusaha kena pajak, kalau menurut gambaran ini, pastilah dia wajib pajak kan, gitu kan. Karena dia berada di dalam lingkaran wajib pajak ini. Tetapi tidak semua wajib pajak dia adalah pengusaha kena pajak. Ya, gambaran mudahnya seperti itu, teman-teman. Saudara-saudara. Baik, sampai sini apakah ada yang akan bertanya? Silahkan. Nggak ada ya? Halo? Ada yang bersuara tadi kayaknya. Silakan. Ada ya? Jelas ya? Saya lihat di kolom chat. Ini juga belum ada. Baik, kita lanjutkan. Saudara-saudara, ayo kita lanjutkan kalau gitu. Nah, kembali lagi ke definisi ya. Pengusaha kena pajak, pengusaha. Nah, ini kita sudah pelajari semuanya definisinya, teman-teman. Nah, balik lagi ke whiteboard kalau begitu. Whiteboardnya yang mana tadi? Ya. Nah, oke ya. Jadi kita udah kenal siapa itu wajib pajak, definisi pajak, kemudian uh, siapa menjadi wajib pajak, subjek dan objeknya sudah ada. Nah, kita akan melanjutkan ke fase berikutnya sekarang, ya, ke fase self assessment. Tapi sebelum sampai fase self assessment, tentu setelah persyaratan subjektif dan persyaratan objektifnya itu terpenuhi, artinya subjeknya ada orang pribadi atau badan, objeknya ada penghasilan kalau untuk PPh, PPN itu barang kena pajak atau jasa kena pajak kan gitu. Maka di sini diwajibkan untuk ber-NPP, nomor pokok wajib pajak, dan di sini ada kalau berkaitan dengan PPN tadi pengusaha kena pajak. Nah, kewajiban mendaftarkan NPWP dan pengusaha kena pajak ini sekarang lebih mudah karena segala sesuatu udah dengan online itu kan. Nah, di sini nanti coba Pak Musin akan tunjukkan bagaimana tutorialnya pendaftaran NPWP orang pribadi secara online. Yuk kita lihat secara online seperti apa. Inilah awal masuk ya teman-teman. Awal masuk ketika akan melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Ya, kita lihat bareng-bareng yuk. Ini tutorial pendaftaran NPWP orang pribadi secara online. Kita simak bersama-sama.
Jadi tidak perlu daftar kantor pajak, kita bisa daftar melalui online. Ya, jadi saudara-saudara, teman-teman, inilah eh, langkah awal ketika saudara masuk ke dalam sistem perpajakan. Wajib pajak itu masuk ke dalam sistem perpajakan, ini melalui sini, ya. Nah, setelah mendaftarkan diri menjadi ya, jadi eh, ber-NPWP adalah nomor NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak, ya. Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Ini di angka 6 ya, pasal 1 Undang-Undang KUP. Apa itu NPWP? Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, ya, yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, kalau untuk orang pribadi saat ini NPWP-nya adalah sama dengan nomor identitas kependudukan atau NIK. Yuk kita lihat, sepertinya ada tutorialnya ya, bagaimana mendaftarkan NPWP orang pribadi sudah, ini tadi ya secara online. Ya. Kemudian kita setelah NPWP, kita akun registrasi kita buka di DJP online. Ini sama seperti kita punya akun di platform belanja elektronik misalnya, atau platform ya belanja elektronik ya, contohnya yang paling mudah itu kan ya. Jadi misalnya di Shopee, Blibli, atau di mana ya, Blibli masih ada nggak ya? Bukalapak misalnya. Kita punya akun dan kita bisa berbelanja di sana. Kita bisa berinteraksi dengan beberapa penjual. Jadi pasar kan sekarang sudah ada di tangan kita sendiri ya, bukan di mana-mana, itu bukan kita
datang ya pasar secara fisik gitu kan, tapi pasarnya secara online. Nah, demikian juga kantor pajak saat ini juga kantor pajak sudah non fisik ya teman-teman. Jadi saudara melaporkan pajak itu tidak perlu lagi ke kantor pajak. Cukup dengan kita punya akun di DJP online, maka hak dan kewajiban perpajakannya itu bisa kita laksanakan melalui online tadi. Oke ya. Jadi yuk kita lihat bagaimana setelah kita memiliki NPWP, setelah kita punya eh, terdaftar itu sebagai wajib pajak gitu, maka kita coba bagaimana itu registrasi online supaya kita punya akun. Sebentar. Oke, suaranya kayak kecil ya. Suaranya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Dengar, Oke. Pak. Pertama, buka browser handphone kamu, lalu masuk ke situs www.pajak.go.id dan klik login. Selanjutnya klik menu registrasi. Anda memasuki halaman registrasi akun. Masukkan NPWP, NIK, dan kode keamanan. Lalu klik submit. Masukkan email, nomor handphone, kata sandi, konfirmasi kata sandi, kode keamanan. Lalu klik submit. Selanjutnya akan muncul notifikasi sukses. DJP akan mengirimkan email untuk aktivasi akun. Buka email dari e-filing. Pastikan nama dan NPWP kamu sudah siap. Lalu klik aktifkan akun. Nah, jadi saya hentikan dulu sebentar ya. Jadi komunikasi kita teman-teman melalui email itu sama juga ketika kita punya akun di platform belanja online juga sama ya. Jadi alamat email kita lah yang mempertautkan kita, yang menghubungkan kita dengan servernya Direktorat Jenderal Pajak. Atau kalau dalam konteks belanja online ya berarti dengan servernya belanja online itu kan. Ini dengan menggunakan email. Ya nanti komunikasi dengan menggunakan email ketika akan mensubmit SPT misalnya, kita juga nanti akan diminta mengisi token yang dikirimkan melalui email juga. Gitu ya. Jadi hal yang pertama yang ketika saudara ingin masuk registrasi akun DJP online adalah yang paling penting adalah saudara harus punya tadi yang paling ingin di depan ini harus punya token terlebih dahulu. Nah, token ini berupa EVIN. Dan EVIN ini terbit sekali seumur hidup ketika saudara mendaftarkan diri mempunyai NPWP. Jadi token ini semacam kunci. Jadi pada saat nanti saudara lupa, kan biasanya SPT-nya tahunan kalau untuk orang pribadi ya, kecuali kalau yang orang pribadi pengusaha akan bayar setiap bulan gitu kan. Tapi kalau orang pribadi yang hanya ASN aja kayak Pak Muksin misalnya, nggak ada, apalagi nggak ada pelaporan PPN dan segala macamnya, nggak direpoti dengan itu ya. Lapor pajaknya biasanya hanya tahunan, setahun sekali, dan itu kadang kita lupa. Nah, maka dari itu yang penting di sini adalah EVIN-nya ya Bapak Ibu Saudara, akan disimpan dengan baik-baik. Mungkin saudara yang administrasinya baik, itu ya punya satu map tersendiri, ada akte kelahiran, ada ijazah yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, kan itu kan biasanya saudara kumpulkan dalam satu map tersendiri. Nah, di dalamnya tolong disimpan juga EVIN-nya ya, jadi EVIN masukkan ke situ. Nanti akan terbit EVIN dari kantor pajak. Iya, EVIN ini adalah ya, token yang saudara masukkan ketika nanti
pertama akun register DJP online ini atau ketika saudara lupa password. Ketika lupa password, saudara akan mereset, nanti saudara akan diminta EVIN-nya. Ya. Jadi EVIN ini penting, silahkan disimpan dengan baik, atau kalau punya disimpan drive elektronik, OneDrive atau apa ya, itu juga silahkan juga ya. Dengan kata kunci EVIN nama saudara misalnya, EVIN Azizah Firnanda ya. Silakan disimpan di drive elektroniknya. Nah, nanti suatu saat ketika Azizah lupa password, itu nanti akan diminta untuk mengganti passwordnya. Azizah nanti akan diminta EVIN-nya berapa. Ini ada kombinasi beberapa huruf dan angka biasanya ya. Ya ininya bentuk EVIN-nya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau sudah sukses? Gitu. Notifikasi sukses. Ya, notifikasi sukses ini. Akun DJP online Anda diserang. Anda dapat memilih untuk menggunakan DJP online. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Green Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat Indonesia Maju. Ya, itu EVIN apa? Hai kawan. DJP online. Oke, nanti akan saya bagikan ini ya, tutorial ini, link-linknya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan nick kita sebagai NPWP? Nah, kalau kita ingin menggunakan nick sebagai NPWP, karena semenjak tahun 2024 ini, kita sudah, kalau untuk orang pribadi, nick-nya itu menggunakan NPWP. Nah, bagaimana nick itu berubah, NPWP itu berubah menjadi nick, nomor induk kependudukan. Nah, ini ada tutorialnya, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat datang di tutorial Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 sebagai berikut. Sampai dengan 31 Desember 2022 masih digunakan secara terbatas. Mulai 1 Januari administrasi perpajakan. Sesuai KTP, kebebasan yang sesuai, masukan keamanan yang tersedia, dan pendidikan. Jika data yang Anda masukkan pada layar akan sudah sebuah profil Anda. Selamat. Pembagian berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login? Lakukan tahapan sebagai berikut. Yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia. Masukkan kode 15 digit sesuai KTP Anda. Cek validitas NIK. Lalu klik ubah profil. Nah, ini teman-teman validitas NIK. Jadi servernya DJP itu sudah terhubung ke servernya Kementerian Dalam Negeri. Jadi jika valid itu berarti
saudara sudah terhubung dengan servernya Kementerian Dalam Negeri, nama-nama dan data-data identitas saudara juga sudah sesuai. Ya, yuk kita lanjutkan. Jika berisian lebih sebelumnya, tapi belum tahu atau keluar dari profil saya, silakan melakukan login kembali yang sama. Masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu apabila Anda pada profil, maka diterapkan dengan pajak dan segera lakukan pemutahiran data periksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih membutuhkan, silakan hubungi atau beri pajak 1.500 subscribe channel YouTube Dijen Pajak Daerah. Informasi dan info yang lain. Pajak buat Indonesia Maju. Ya, demikian ya teman-teman. Itu NIK yang bisa terhubung menjadi NPWP gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke fase berikutnya, saudara-saudara. NPWP dan PKP sudah kalau terdaftar. Kita akan melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase self-assessment, saudara-saudara. Ya, jadi setelah kita ber-NPWP, maka ada kewajiban berikutnya, yaitu kewajiban self-assessment, yaitu self-assessment pengertiannya secara mudah adalah wajib pajak itu diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya. Jadi di sini ada rumusnya adalah 4M. Ya, 4M. M-nya apa aja? Hitung. Ya. Menghitung. Kemudian memperhitungkan. Kemudian membayar. Dan selanjutnya melapor sendiri. Jadi 4M ini. Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor. Bentuknya apa? Bentuknya adalah dengan menyampaikan SPT. Di sini ada SPT. Jadi walaupun ini di bawahnya pengawasan sengketa, tapi sebenarnya Pak Musin sedang menjelaskan ini ya, self-assessment. Hak dan kewajiban ini. Jadi ini sekarang pembahasan kita di self-assessment. Oke ya. Tolong dipahami supaya nggak bingung. 4M menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri kewajiban-kewajiban perpajakan. Baik. Kalau kemarin itu Pak Muhsin kan menyebutkan dalilnya ya. Dalil pajak itu dari mana? Pasal 23A. Nah, self-assessment juga dalilnya apa Pak Muhsin? Mungkin saudara akan bertanya begitu. Ya. Nah, dalil dari self-assessment itu adalah ada di pasal 12 Undang-Undang KUP, teman-teman Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka pasal 12-nya terlebih dahulu. Sesi 2, sebentar. Nah, ini self-assessment. Yuk kita lihat. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Nah, jadi ini dalil adanya self-assessment ada di pasal 12 ini.
Jadi wajib pajak itu bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak itu kan. Tapi wajib pajaknya tidak menunggu, tidak menggantungkan diri pada ditagih terlebih dahulu oleh kantor pajak dengan namanya surat ketetapan pajak, tidak. Ya maknanya adalah wajib pajak ya ngitung sendiri di sini ya, pasal 12 ini. Pasal 12 ayat 1. Nah, ini dilanjutkan dengan pasal 12 ayat 2. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini jadi artinya juga kita dituntut selaku wajib pajak untuk paham ketentuan pajak. Ya kalau nggak paham berarti ya belajar ya di mana ya, banyak lembaga kursus ya. Ya salah satunya seperti yang saudara ikuti saat ini. Dalam rangka apa? Untuk tahu peraturan perundangan perpajakan, kemudian untuk membayar sendiri pajak sesuai dengan ketentuan itu. Nah, kemudian di pasal 13, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak baru akan menetapkan jumlah pajak yang terutang. Nah, 12 ayat 3 inilah nanti pintu masuknya untuk ke fase berikutnya, yaitu fase pengawasan. Ya. Ini dalil penetapan dan ketetapan pajak, dalil dari fase self assessment. Ya. Baik, kita ke SPT ya. Kalau yang penjelasan Pak Musin mengenai NPWP tadi ada di pasal 2 ya. NPWP, terus kemudian prakteknya bagaimana kita mendaftarkan diri, kemudian NIK kalau untuk orang pribadi itu menjadi NPWP, terus kemudian bagaimana kita mendaftarkan NPWP secara online itu kan. Itu sudah saya sampaikan, sudah Pak Musin sampaikan, dan ketentuannya adalah ada di pasal 2 ini ya, pasal 2 Undang-Undang KUP mengenai NPWP. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke fase self assessment, yaitu pasal 3 menyampaikan SPT. Ya. Pasal 3 Undang-Undang KUP. Kita lihat bersama-sama. Oh ya, sebelum Pak Musin lupa, saya kirim terlebih dahulu ya file-file yang kita pelajari pada malam hari ini. Ini hanya potongan-potongan aja sebenarnya teman-teman ya. Ini ada di susunan dalam satu naskah, tetapi untuk mempermudah pembelajaran kita ini sudah Pak Musin gunting ya. Digunting ya, dipotong sesuai dengan kebutuhan penjelasan pada malam hari ini ya. Silakan baru saya kirim di kolom chat, silakan diunduh. Ini pasal 12-nya ya. Pasal 12 yang menerangkan tentang apa namanya? Self assessment ya. Kenapa wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri dan melapor sendiri. Nah, kemudian KUP bab 2 yang saya kirimkan berikutnya. Nah, ini baru kita membahas tentang NPWP dan SPT. Silahkan ditangkap, silahkan diunduh, dan kita buka bersama-sama. Ya. KUP bab 2. Ya. Judulnya KUP bab 2 yang kita akan menjelaskan tentang SPT. Nah, kita buka dulu pasalnya, kemudian kita nanti akan lihat prakteknya gitu ya. Kita pahami dulu ketentuan yang mewajibkan wajib pajak itu menyampaikan SPT. Di ketentuan mana? Di pasal 3 Undang-Undang KUP, di sana yang menyebutkan pasal 3 ayat 1 inilah pasal atau dalil yang mewajibkan
seluruh wajib pajak untuk mengisi SPT. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca bareng-bareng. Pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin angka Arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, inilah pasal sebagai dasar hukum wajib pajak wajib mengisi SPT. Mengisi SPT dengan bagaimana? Dengan benar. Benar artinya apa? Artinya benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap, ya artinya lengkap formulir-formulirnya yang harus diisi. Kalau ada lampiran-lampiran yang harus dilampirkan, misalnya PPh Badan misalnya wajib melampirkan laporan keuangan misalnya, ya wajib dilengkapi, ya lengkap dan jelas, ya. Ini pasal 3 ya. Pasal 3 ini yang mewajibkan adanya menyampaikan SPT. Pasal 3 tadi itu juga tidak hanya menyampaikan aja, tapi menandatangani. Nah, menandatangani bagaimana? Kita lihat pasal 3 ayat 1 huruf B. Penandatanganan sesuai dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara biasa. Biasa itu berarti kan tanda tangan basah. Pakai pena itu, atau pakai ballpoint. Dengan tanda tangan stempel itu bisa juga, atau tanda tangan elektronik atau digital. Nah, sekarang ada digital signature, ada penandatanganan elektronik. Nah, ketika kita menyampaikan SPT tahunan dengan ataupun SPT masa juga ya dengan e-filing gitu kan. Maka penandatangan elektronik itu dengan e-fin itu ya dengan e-fin yang sudah kita daftarkan itu sudah mewakili diri kita, dan ketika kita submit SPT secara hukum, ketika menyampaikan SPT dengan elektronik itu juga telah diakui secara hukum sesuai pasal 3 ayat 1 huruf B ini. Jadi tanda tangan elektronik itu ternyata sudah diakui dalam undang-undang perpajakan. Dan kesemuanya ini mempunyai kekuatan hukum yang sama ya di kalimat ayat 1B. Yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang perlu diperhatikan nanti silahkan baca sendiri wajib pajak mengambil sendiri SPT ini kalau apa namanya tidak secara elektronik gitu kan. Tapi sekarang udah zamannya elektronik. Tetapi kalau menyampaikan SPT baru pertama kali gimana Pak? Apakah boleh dengan formulir biasa, dengan formulir kertas masih boleh gitu kan. Tapi saudara, karena sekarang segala sesuatunya sudah dunia digital, nanti saudara akan diarahkan untuk tetap menyampaikan SPT-nya dengan digital gitu kan, ya, dengan elektronik. Nah, yang patut diperhatikan adalah ayat 3-nya ya. Pada suatu penyampaian SPT itu jangan sampai terlewat gitu kan. Untuk SPT masa 20 hari, kalau SPT tahunan orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak, artinya apa? Januari, Februari, Maret ya. Di akhir bulan Maret itu biasanya terakhir menyampaikan SPT di kantor pajak. Kalau dulu masih belum e-filing itu panjang banget antrian. Tapi sekarang sesudah e-filing antriannya berarti ya antrian di online-nya. Jadi biasanya kalau tanggal 31 Maret ya server itu bisa lambat sekali. Kenapa? Karena banyak yang mengakses. Jadi tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai sudah mendekati jatuh temponya baru lapor. Sebisa mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo, supaya apa? Supaya menghindari jangan sampai saudara terlewat dalam menyampaikan SPT. Ini yang perlu menjadi perhatian saudara. Kemudian batas waktu pelaporan dan seterusnya ini
Silakan nanti dibaca sendiri saja. Bentuk SPT-nya itu juga sudah diatur tersendiri dan di undang-undang ini bentuk SPT-nya itu diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur bagaimana bentuknya. Yang ada di undang-undang ini adalah kewajibannya ya, normanya. Kewajibannya untuk menyampaikan SPT disampaikan. Adapun bagaimana tata caranya menyampaikan SPT dan bagaimana formulirnya ini undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk silahkan diatur lebih lanjut. Nah ini maksud dari pasal 3 ayat 6 Undang-Undang KUP ini. Nah ayat 7 dianggap tidak disampaikan apabila apa? Apabila tidak dipenuhi keterangan, lampiran dokumen yang diminta gitu ya. Misalnya laporan keuangan kalau SPT tahunan PPh badan itu pasti ada laporannya. Kalau di audit ya harus dengan laporan auditnya. Kemudian SPT yang menyatakan lebih bayar harus disampaikan sebelum uh, uh, apa? Disampaikan setelah 3 tahun maksimal ya, sesudah berakhirnya masa pajak. Kemudian SPT disampaikan setelah Direktur Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, ini juga tidak dianggap. Ayat 7 dan ayat 8, apabila SPT yang tidak disampaikan semuanya dimaksud pada ayat 7, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukannya kepada wajib pajak. Dan dikecualikan dari kewajiban pasal 1 adalah wajib pajak masalah tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Menteri Keuangan. Nah, ini kita baca undang-undang iya. Nah, makanya di awal pertemuan yang lalu Pak Musin selalu mengatakan kita tidak akan banyak belajar mengenai hitung-hitungan pajak karena itu sudah saudara pelajari ketika saudara belajar modul PPh, ketika saudara belajar modul PPN. Nah, di sini kita belajarnya bagaimana melaksanakan PPh atau PPN itu. Bagaimana bayarnya, bagaimana lapornya. Nah, ini yang sedang kita belajar. Pasal 3, self-assessment, terrepresentasikan dalam menyampaikan SPT. Kita akan mengenai bentuk-bentuk SPT-nya. Selanjutnya, pasal 4. Sebelum kita lihat tutorialnya ya, pasal 4 wajib pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar lengkap dan jelas dan menandatanganinya. Ayat 2, pasal 4 ayat 1 tadi ya, pasal 4 ayat 2 sekarang surat pemerintahan wajib pajak badan harus ditandatangani pengurus atau direksinya. Kemudian ayat 3-nya ini kuasa. Boleh nggak dengan kuasa Pak? Itu kan kalau dalam hukum pidana atau perdata biasanya pengacara gitu ya. Tapi kalau hukum pajak ini adalah kuasa ya. Yang diberikan kuasa untuk menyampaikan SPT, mengisi menandatangannya. Boleh juga ya. Ini ada di ayat 3, pasal 4 ayat 3. Kemudian ayat 4, SPT penghasilan wajib pajak yang wajib menjalankan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba jelasnya. Ayat 4A, laporan keuangan dalam laporan keuangan ini adalah masing-masing wajib pajak. Nah, ayat 4B-nya dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, ya berarti dianggap tidak lengkap kalau tidak disampaikan. Jadi kalau ada akuntan publik tidak dilaporkan, kemudian hanya laporan biasa SPT-nya, ya maka SPT-nya apa? Laporan keuangannya tanpa audit, tapi ternyata diaudit, maka SPT itu juga dianggap tidak disampaikan. Nah, bagaimana tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT tahunan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jelas ya. Pasal 5, untuk menyampaikan SPT, Direktur Jenderal Pajak dalam hal tertentu dapat menentukan tempat lain. Gitu kan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1. Kemudian pasal 6, SPT yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktur Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan dan diberikan bukti penerimaannya.
Kemudian pasal 6 ayat 2-nya, penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos, ya bisa juga dengan kurir pos, entah itu Pos Indonesia atau kurir swasta itu kan JNE, Tiki atau RPX atau apa ya, bukan RPX, kalau JNT ya. Itu harus dengan bukti pengiriman berupa resi ya, ada resinya, ada catatannya. Nah, ini teman-teman SPT sudah ya. Teman tahu nih pasal 6 habis. Oh, masih ada pasal 7. Nah, pasal 7 itu mengatur tentang sanksinya. Jadi kalau saudara terlambat, nah inilah sanksinya yang akan dikenakan. Jadi perhatikan jatuh temponya jangan sampai melewati gitu kan, supaya saudara tidak dikenakan sanksi pasal 7 ini. Nah, ini masih berkaitan dengan self assessment ya. Ketentuannya bagaimana, kemudian kalau melanggar sanksinya apa, ini ada di pasal 7. Kemudian pasal 8 berikutnya yaitu mengenai pembetulan, teman-teman. Pasal 8 ini memberikan eh, kesempatan kepada wajib pajak sebelum diperiksa. Ya. Kalau sebelum diperiksa, wajib pajak masih bisa melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Ya, manusiawi saja, mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan SPT, hal biasa gitu kan, salah hitung. Nah, ini dapat dibetulkan. Jadi ini haknya wajib pajak, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, untuk membetulkan SPT. Ya, pasal 8, kemudian pasal 9 itu mengenai pembayaran pajak. Jatuh temponya kapan? Ya. Ini pasal 9 mengenai pembayaran dan ini juga masih berkaitan dengan self assessment juga. Nah, bagaimana tata cara pembayaran, melapor dan seterusnya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sekarang pembayaran itu bisa melalui e-billing gitu kan. Kita keluar create billingnya untuk kemudian dari billing tersebut itu kita bayar ke bank gitu kan. Nggak perlu ke bank juga kan, sekarang juga banknya sudah ada di dalam genggaman tangan ini berupa HP. Jadi nanti tinggal melalui online aja ya, platform online aja kita digunakan. Nah, ini bahannya mengenai self assessment ada di pasal 2 sampai pasal 11 yang baru kita pelajari ini. Ya, juga sudah saya potong, sudah saya uh, bagikan di kolom chat. Nah, sampai sini silakan apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara? Fitri Aziza, Nasmuniza, apakah bisa diikuti semuanya? Intan, Bisa, Ariati, Pak. bisa ya? Terima kasih. Baik, 4M memperhitungkan ini, logonya SPT. Gitu aja ya, ditangkap itu aja. Nah, sekarang jenis-jenis SPT apa saja, teman-teman? Nah, jenis-jenis SPT ada SPT tahunan dan SPT masa. SPT, tulis lagi ya, SPT. Ini ada tahunan dan SPT masa. SPT tahunan itu untuk orang pribadi dan SPT tahunan untuk badan. Masa ini ada PPN, kemudian ada PPH dan seterusnya. Nah, ini saya geser dulu. PPN, kemudian PPH 21 atau 26, kemudian PPH pasal 22 gitu ya. Kemudian ada PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, kemudian PPH pasal 15 jasa pelayaran. Nah, saudara-saudara, ini tadi kan di awal Pak Musin meminta saudara untuk mengidentifikasi diri kalian.
Apakah saudara orang pribadi atau badan? Ini. Pilih salah satu. Kemudian, setelah identifikasi itu, oh saya OP, oh badan. Itu pasti berarti menyampaikan SPT tahunan. Nah, kemudian SPT masa nanti diidentifikasikan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalau saudara pengusaha kena pajak, baik itu eh, orang pribadi atau badan, ya, karena pengusaha itu bukan hanya badan aja, orang pribadi juga ada pengusaha juga, diidentifikasikan apakah orang pribadi atau badan itu PKP. Kalau pengusaha kena pajak, itu ada kewajiban untuk menyampaikan SPT masa PPN. Nanti akan Pak Musin tunjukkan contohnya satu persatu dan bagaimana kita melakukan pelaporan SPT melalui platform online yang tadi Pak Musin ceritakan. Oke ya. Nah, baik, Pak Musin akan lanjutkan. PPh 21, 26, 25, 15 ini ada namanya e-bupot. Ya, nanti e-bupot secara elektronik juga, secara internet juga. Nah, ini yang dulu saudara pelajari ketika saudara, Bapak Ibu saudara semuanya mempelajari PPh pemotongan atau pemungutan. Nah, hitung-hitungan PPh pemungutan inilah yang saudara nanti eh, masukkan ke dalam SPT. Namanya SPT e-bupot, PPh pemotongan dan pemungutan. Elektronik bukti potong namanya ya, atau bukti potong elektronik. Nah, kalau yang PPN gimana ya? Berarti ketika saudara mempelajari PPN, ya, ketika saudara mempelajari PPN, ya berarti di sini SPT masanya adalah SPT masa PPN. Jadi apa yang saudara pelajari di modul PPN, prakteknya, ketentuan formalnya apa? Hasil hitung-hitungannya itu kan akan kita laporkan di dalam bentuknya SPT. Nah ini how to-nya ini ketemunya. Nah ini SPT masa PPN ini terkait dengan PPN. Nah begitu juga demikian halnya kalau PPh badan dan PPh orang pribadi. Ketika saudara mempelajari what is-nya, ketentuan materialnya berupa modul PPh orang pribadi, saudara dianggap sekarang sudah bisa. Tapi itu baru bisa ngitung. Terus bagaimana perhitungan itu disampaikan? Kan dengan self assessment ini kan. Nah, inilah dengan SPT masa PPh orang pribadi. Dan dengan demikian sama juga ya PPh badan juga sama juga. PPh badan kalau saudara di perusahaan, saudara dikirim oleh perusahaan untuk belajar privat di sini, ya ini. Oh, berarti badan perusahaan saya harus menyampaikan SPT. Misalnya seperti itu. Demikian ya teman-teman, mudah semoga semoga bisa diikuti dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kita coba self assessment itu bagaimana dilaksanakannya. Nah, kembali lagi kita akan mencoba melihat di tutorialnya di YouTube. Yuk kita lihat. Tutorial menyampaikan SPT. Sebentar. Hilang lagi tadi ini ya. Tutorial lengkapnya. Tadi. Nah, akan mau dari mana dulu ya? Orang pribadi ya yang mudah ya. Gitu kan. Nah, tutorial menyampaikan SPT tahunan orang pribadi S. Karena lazimnya, oke. SPT tahunan orang pribadi itu ada tiga teman-teman. 1770 S, SS, sama 1770. Nah, 1770 S sederhana itu orang pribadi yang bukan usaha, bukan melakukan usaha, bukan bukan entrepreneur, bukan. Kalau Pak Musin contohnya ya masuk sini nih. Kecuali kalau Pak Musin entrepreneur punya usaha ya Pak Musin akan menyampaikan laporan SPT-nya 1770. And again,
Sama juga sekarang saudara identifikasi diri sendiri coba. Oh, perusahaan saya berarti wajib menyampaikan SPT tahun PPh pada. Oh, saya hanya sebagai karyawan di perusahaan. Ya, berarti menyampaikan 1770S ini. Oh, saya misalnya orang pribadi tapi usahawan, walaupun kecil-kecilan. Pedagang bakso misalnya, usahawan juga kan? Iya. Dia ingin menyampaikan SPT. Sebagaimana ya 1770. Ya. Nah, yuk kita lihat teman-teman, Bapak Ibu Saudara, tutorial penyampaian SPT tahunan 1770S terlebih dahulu. Selamat datang di tutorial melapor pajak dan Dinas PPS di Anda diperlukan karyawan dan berpenghasilan di atas 50 juta per contoh yang Anda peroleh dari perusahaan. Situs www.pajak.go.id isikan nomor pokok pajak dan password, kode keamanan, dan klik login. Anda tidak akan dashboard layanan pajak. Klik ikon info. Pastikan perangkat Anda terinstall Adobe Acrobat Reader. Jika belum, klik Adobe Media Reader dan ikuti langkah-langkah penginstalannya. Dan klik Connect. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Isi data formulir. Pajak, isi status SPT normal, status kebetulan. Wajib pajak akan melakukan kebetulan atas SPT yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, klik tombol sistem otomatis berkabut. Objek pelanggan. Pada lampiran 2, bagian A, isikan data penghasilan final sesuai dengan sistem akan mendukung secara otomatis. Isikan daftar yang ada silakan tekan video saya dan terdapat data yang tambah berikut. Ini kode angka sesuai dengan jenis harta. Isikan keterangan nama harta dan akun peroleh. Tentukan nilai pada saat Anda saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, data utang yang telah ada. Silakan lakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang kita. Jika Anda ingin mendapatkan data utang lainnya, klik tabel. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang. Jika maju, dan kita utang yang terbisa pada tabel. Isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun. Selanjutnya, pada lampiran 1, isikan penghasilan bersih sewa, dan hadiah, jualan dan lainnya. Dan masuk ke pajak sesuai dengan pasal ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga BPP memotong pajak yang wajib. Pasal jumlah pajak sesuai dengan potong yang ada di selanjutnya. Dan aktivitas isinya
kewajiban perpajakan suami dan istri, ada namanya poin B. Sebelumnya, penghasilan itu adalah kewajiban poin silakan isikan nilai pada kolom yang tersedia. 14, silakan sejumlah yang sebagai apa saja. Silakan masukkan nominal untuk pajak. Dan sebagai anak kecil, ada yang mengajukan yang pada poin B. Dan sebagai anak kurang bayar, silakan isikan tanda pembahasan dengan kurang bayar. SPP akan dibayar itu maksudnya. Pemberian pendahuluan kelebihan bayar pajak sesuai pasal 17C. Pemberian pendahuluan kelebihan bayar pajak sesuai pasal 17. Pembayaran pajak pajak. Pada poin F18 ada lista pajak berikut. Di dokumen adalah isikan tanggal pembuatan SPP selesai. Silakan juga tampilan yang dilakukan. Silakan kode verifikasi yang dikirim selalu tidak. Ya, jadi ini teman-teman saudara menyampaikan SPT secara online. Tadi yang saya sebutkan komunikasinya itu melalui email gitu ya. Nah, tanda terimanya juga kita terima tanda terima secara bukti penerimaan elektronik adalah seperti ini ya. Anda akan mendapatkan sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih mempertanyakan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon link pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI dan tutorial lain. Buat Indonesia Maju. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk PPh yang orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, bagaimana sekarang kalau orang pribadi yang melakukan usaha? Ya, silakan identifikasi saudara-saudara yang ada di kelas ini yang bertindak sebagai orang pribadi usahawan. Mungkin perlu disimak tutorial ini. Mendatang di tutorial pelaporan pajak dengan menggunakan SPP 1770 IFO. Tutorial ini adalah Anda yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Inilah dokumen yang Anda butuhkan siap SPP. Anda menggunakan perangkat laptop dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan, klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital berpajak. Pada klik lapor, klik icon info. Pastikan perangkat Anda terinstall Adobe Acrobat Reader. Jika belum, klik unduh Adobe PDF Reader dan ikuti langkah-langkah penginstalannya. Kemudian klik buat SPP. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Klik form SPT tahunan orang pribadi, formulir 1770S. Tahapan pertama dari pemeriksaan SPP adalah isi data formulir. Pilih akun pajak, isi status SPP normal, status pembetulan. Dipilih jika wajib pajak akan melakukan pembetulan atas SPT yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, klik tombol unduh formulir. Sistem akan secara otomatis mendownload info. Buka dokumen info yang telah berhasil terunduh. Pilih pembukuan apabila Anda membuat laporan keuangan. Pilih pencatatan jika Anda tidak membuat
Revisi lebih lanjut pada kolom lanjut pada bagian B. Isikan daftar utang. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik simbol tambah. Kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir. C. Isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang ada. Isikan data penghasilan final yang terekam sesuai dengan potong yang ada di penghasilan bruto dan PPh terutama. Pada poin 16 lalu klik tombol PP 46 sebelumnya. Sistem akan menghitung total PPh final berutang secara otomatis. Pada bagian B, isikan penghasilan bruto yang tidak termasuk pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, dalam hal Anda melakukan usaha atau silakan selanjutnya Anda akan masuk ke lampiran juga. Singkat nama, NPWP, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, serta juga PPh yang dipotong atau dipungut. Jika Anda memiliki lebih dari satu bukti potong, Anda dapat menambah kolom dengan klik tombol tambah. Klik halaman selanjutnya untuk masuk ke lampiran sampah. Bagian A hanya diisi apabila Anda mendapatkan pembukuan. Isikan identitas pembukuan digital. Dan poin 1, isikan penghasilan bruto, penjualan, serta biaya usaha untuk mendapatkan penghasilan yang produktif. Pada poin 2, dalam hal terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai ketentuan perpajakan, lakukan penyesuaian fiskal positif dalam sisi poin 2. Pada poin 3, lakukan penyesuaian fiskal negatif sesuai ketentuan pada kolom yang tersedia. Sistem akan menghitung total penghasilan neto yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau penghasilan neto fiskal pada poin 4. Klik halaman selanjutnya. Pada bagian B, diisi apabila Anda tidak melakukan pembukuan. Isikan peredaran usaha, persentase norma sesuai ketentuan, serta penghasilan neto dengan cara mengalihkan peredaran usaha dan persentase norma. Pada bagian C, dalam hal Anda juga bekerja di suatu perusahaan, isikan nama pemberi kerja, penghasilan bruto, dan pengurangan penghasilan bruto sesuai dengan bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan. Pada bagian D, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang aktif. Klik halaman selanjutnya. Anda masuk pada halaman induk SPT 1770. Tetapi data identitas, isikan status kewajiban perpajakan suami atau istri. Anda akan diarahkan untuk mengisi status penghasilan tidak kena pajak pada poin B10. Data formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan pada halaman ini. Apabila Anda memiliki penghasilan sebagai berikut, silakan isikan nilai pada kolom yang tersedia. Pada poin B17, silakan isi juga angsuran bulan yang pernah dibayar. Dalam hal Anda membayar SPT PPh pasal 25, silakan masukkan nominal pokok pajak. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, silakan isikan tanggal pelunasan PPh kurang bayar. Jika SPT Anda lebih bayar, pilih opsi berikut. Restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17C, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17D. Namun, kelebihan pembayaran pajak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan tentang pajak Anda. Pada poin F21, Anda bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya. Pada poin G, pilih dokumen yang Anda ambil.
Isikan dalam pembuatan SPP. Klik satu. Silakan ubah tampilan yang diperlukan. Isikan kode verifikasi yang dikirim melalui email lalu submit. Maka SPP Anda akan terekam pada sistem digital. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPP. Jika Anda masih membutuhkan bantuan, silakan www.pajak.go.id 1.500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Uang Indonesia Maju. Iya, oke, itu tadi tutorial SPT tahunan orang pribadi dengan e-form. Ya, baik. Tampaknya di kolom chat ada yang bertanya, gitu ya, dari Anissa. Anissa bertanya, jika direktur suatu perusahaan form SPT-nya pakai 1770 atau 1770S, gitu kan? Jawabannya adalah S. Kenapa? Karena direktur perusahaan itu bukan sebagai seorang usahawan. Dia mendapatkan penghasilan itu berupa ya remunerasi atau gaji direktur. Jadi dalam hal ini dia ya sama kedudukannya seperti manajer yang di bawahnya atau bahkan karyawan perusahaan. Direktur pun sendiri itu kan juga bukan bukan pemilik perusahaan. Yang menjadi pemilik perusahaan kan eh, pemegang sahamnya ya, yang punya saham di perusahaan itulah direkturnya. Walaupun juga si direktur ini juga pemegang pemegang saham, ada punya saham juga, tetap saja dia adalah sebagai orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, dia ada kaitannya, ada hubungannya dengan pemberi kerja. Pemberi kerja dalam hal ini adalah perusahaan tempat dia bekerja, tempat dia memimpin perusahaan tersebut, gitu kan. Itu ya jawabannya Anissa Putri. Jadi direktur ya tetap, kecuali direktur itu dia punya usaha sendiri yang lain, gitu kan, secara mandiri gitu. Nah, sering saya contohkan adalah misalnya eh, yang mudah adalah seperti si misalnya Yusril ya, Yusril Iza Mahendra itu kan bekas menteri apa Menkumham gitu kan, dan dia eh, pakar hukum tata usaha negara. Misalnya si Yusril diminta oleh orang yang berperkara dalam tata usaha negara, kemudian Yusril dia punya ini apa namanya, punya law firm. Nah, ketika dia beracara di muka pengadilan, dia menggunakan bendera law firm-nya, maka Yusril itu bukan sebagai uh, pekerjaan bebas. Karena Yusril bekerja, bertindak sebagai lawyer itu kan, atas nama, untuk dan atas nama law firm-nya. Nah, berbeda dengan kalau Yusril misalnya ketika dia ya sudah nggak usah melalui law firm deh, langsung sama saya kan gitu kan. Langsung apa perjanjiannya itu langsung antara Yusril dengan uh, orang yang berperkara atau pihak yang berperkara. Maka dalam hal ini kedudukan Yusril penghasilannya itu berasal dari mana? Dari pekerjaan bebas dia. Nah, itu contohnya. Atau secara gampangnya begini ya, pemisahannya, pembedanya. Misalnya seorang dokter. Dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit, klinik rumah sakit itu kan, misalnya dia spesialis bedah misalnya. Atau kalau spesialis bedah biasanya apakah ada praktek pribadinya atau enggak, saya nggak tahu. Penyakit dalam deh misalnya, internis. Kan kadang dia juga praktek di rumahnya misalnya. Pada saat dia berpraktek di rumah sakit itu kan, ya berarti kan dia
ada ketergantungan dan ada hubungan kerja antara dokter internis ini dengan pihak rumah sakit. Ya, pihak rumah sakit yang mengelola siapa pasiennya, rekam medisnya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbeda misalnya dengan dokter internis tadi, kemudian dia berpraktek sendiri di rumahnya, maka dalam hal ini dia bertindak sebagai orang pribadi yang melakukan usaha pekerjaan bebas. Gitu. Nah, kira-kira begitu gambarannya ya. Tadi siapa nih pertanyaan? Anissa ya. Gambarnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau pekerjaan bebas dan bukan pekerjaan bebas, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih kembali Anissa. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Sambil saya lanjutkan penjelasan saya, tutorial berikutnya, yuk kita lihat lagi. Itu setelah PPH badan kita mau ngeliat apa lagi nih? Nah, kita lihat aja mumpung lagi belajar itu kan. Karena nggak mungkin juga kalau saudara apa, SPT masa PPN lah misalnya ya. Tutorial pelaporan SPT PPN melalui e-faktur. Ya, Hai kawan pajak, selamat datang di tutorial pelaporan SPT PPN via web e-faktur. Tutorial ini merupakan tutorial pada tahap pelaporan. Setelah wajib pajak selesai dan berhasil menggunakan aplikasi e-faktur desktop 3.0, maka selanjutnya adalah pelaporan dengan menggunakan e-faktur web atau webstream e-faktur.pajak.go.id. Sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Peraturan Perpajakan Klaster PPN yang berlaku mulai 1 April 2022, PKP pedagang kendaraan bermotor bekas dan PKP dengan offset sampai dengan 1,8 miliar yang semula melaporkan PPN yang ditutup dengan SPT masa PPN 1111 TN menjadi beralih menggunakan SPT masa PPN 1111. Untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN 1111, PKP tidak perlu lagi create file CSV dari aplikasi e-faktur. Proses posting dan pelaporan SPT dilakukan secara langsung melalui laman web stream e-faktur.pajak.go.id. Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar cara membuat dan melaporkan SPT PPN melalui e-faktur web PPN dalam 9 langkah mudah. Buka aplikasi e-faktur di laman web stream e-faktur.pajak.go.id menggunakan browser. Disarankan menggunakan browser Chrome atau Firefox. Options. Lalu cari kata kunci certificates. Klik View Certificates. Setelah muncul daftar sertifikat, klik Import dan pilih sertifikat elektronik Anda. Lalu masukkan passphrase. Kemudian tutup dan buka kembali browser Anda. Jika instalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka NPWP dan nama perusahaan akan terisi secara otomatis. Jika belum, ulangi kembali import sertifikat elektronik Anda dan pastikan sertifikat elektronik masih berlaku. Web di webstream e-faktur.pajak.go.id. Pada menu ini akan muncul nomor NPWP dan nama perusahaan Anda. Pertama, masukkan password akun PKP atau password Enova. Kemudian klik tombol login. Selanjutnya akan muncul tampilan dashboard seperti di samping. Menu profil, klik profil aplikasi. Kemudian isi nama dan jabatan penandatangan faktur. Lalu klik simpan perubahan. Data yang muncul di tab profil PKP merupakan data yang terdapat di sistem informasi DJP. Dalam hal terdapat perbedaan data, silakan hubungi KPP tempat terdaftar untuk melakukan perubahan data. Untuk melakukan posting SPT, pilih menu administrasi SPT, lalu klik menu monitoring SPT, kemudian pilih posting SPT. Selanjutnya akan muncul isian data posting SPT. Masukkan tahun pajak, masa pajak, status SPT, kemudian klik submit. Lalu akan muncul notifikasi proses posting sudah masuk ke dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat.
harus sukses seperti ditunjukkan pada gambar pisau. Klik untuk melihat dan mengisi detail SPT. Setelah data SPT berhasil terbuka, terdapat 3 menu, yaitu lampiran detail, lampiran hati, dan klik lampiran detail, lalu pilih jenis formulir. Untuk melihat detail lampiran, untuk mengunduh formulir A1 sampai dengan B3 ke dalam bentuk CSV, klik tombol download. Untuk keseluruhan jenis formulir dan form lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3. Jika dirasa telah sesuai, lanjutkan ke formulir lampiran A. Klik lampiran A, lalu klik rekapitulasi penyerahan. Lihat detail rekapitulasi. Dalam hal terdapat faktur pajak diunduh, tuliskan secara manual pada kolom B2 atau tuliskan kolom jika tidak ada penyerahan. Lanjutkan pengecekan ke rekapitulasi perolehan untuk melihat detail rekapitulasi. Klik perhitungan PM yang dapat dikreditkan untuk melihat detail perhitungan. Dalam hal terdapat kompensasi atau hasil perhitungan kembali PM, silakan isi manual di kolom yang sudah disediakan. Jika seluruh isian dalam lampiran AB telah diisi, lanjutkan dengan memberi tanda checklist pada pernyataan, lalu klik tombol submit. Berikutnya akan muncul notifikasi untuk memasukkan file sertifikat elektronik seperti berikut. Pilih Choose File untuk memasukkan file sertifikat elektronik. Arahkan ke lokasi penyimpanan file sertifikat elektronik berada. Klik Open untuk melanjutkan. Kemudian masukkan passphrase, lalu klik tombol setuju. Jika passphrase yang dimasukkan benar, maka akan muncul notifikasi submit SPT lampiran AB berhasil. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Setelah lampiran AB terisi dan tersimpan, lanjutkan ke pengisian SPT. Pilih menu itu, lalu klik tulisan penyerahan barang dan jasa untuk melihat detail penyerahan. Dalam hal terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN, silakan isikan nilai DPP atas penyerahan tersebut atau tuliskan 0 jika memang tidak ada penyerahan yang tidak terutang PPN. Jika status SPT kurang bayar seperti ditunjukkan pada gambar di samping, lakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu input kode NTPN atau bukti PPK dengan cara klik icon kaca pembesar. Isikan bukti pembayaran, masukkan nomor NTPN atau bukti PPK beserta nilainya, lalu klik download. Dalam hal status SPT adalah lebih bayar, silakan beri tanda checklist pada kolom yang sesuai. Jika status SPT hilang, langsung lanjutkan dengan tulisan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Dalam hal terdapat kegiatan membangun sendiri atau KMK, silakan isikan nilai DPP, PPN terutang, dan masukkan NTPN di pembayaran atau tuliskan 0 jika memang tidak ada kegiatan KMS. Lanjutkan dengan klik tulisan pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Dalam hal terdapat pembayaran kembali bagi pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi, silakan isi nilai PPN yang wajib dibayar kembali dan masukkan NTPN bukti pembayaran atau tuliskan 0 jika tidak ada pembayaran. Lanjutkan dengan klik tulisan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam hal terdapat transaksi penjualan atas barang mewah, silakan isikan nilai PPNBM atau tuliskan 0 jika tidak ada transaksi.
berhasil, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Klik OK untuk menutup. Proses pembuatan SPT berhasil dilakukan. Langkah berikutnya adalah melakukan pelaporan SPT. Untuk melakukan pelaporan SPT, di menu daftar SPT, klik tombol lapor. Selanjutnya akan muncul keterangan nilai SPT yang akan dilaporkan. Untuk menambahkan file lampiran SPT, silakan klik tombol Choose File. Klik tombol lapor. Jika pengiriman berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti di samping. Klik tombol OK untuk tutup jendela. Setelah proses pelaporan SPT berhasil, maka isi kolom action akan berisi dua tombol, yaitu cetak NTT untuk melihat bukti penerimaan elektronik dan cetak SPT untuk mengunduh SPT masa PPN formulir hidup dan lampiran AT. Silakan klik cetak NTT untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Sekian tutorial e-faktur WPP. Semoga bermanfaat. Jika Anda masih silakan menghubungi www.pajak.go.id atau pajak 1.500 kurang. Ya, jadi itu tutorial PPN tadi dengan via web e-faktur ya. Nanti menyesuaikan untuk tutorial-tutorial ini, apakah saudara pengusaha kena pajak atau bukan. Kalau memang bukan ya berarti eh, ya nggak akan diperlukan kan gitu ya. Jadi ini hanya sekedar sebagai apa namanya pengetahuan saudara ya, itu kan menambah library gitu kan, menambah eh, pengetahuan saudara. Jadi knowledge base ya, basic pengetahuan tentang perpajakan gitu kan. Jadi oh seperti inilah PPN e-faktur itu kan. Oh seperti inilah kita menyampaikan pelaporan SPT itu secara online. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian yuk kita lihat sekarang untuk e-Bupot unifikasi. Jadi PPH Potput yang PPH 21, 22, 23 dan seterusnya itu bisa kita laporkan juga ya, dalam SPT masa e-filing elektronik SPT itu dengan namanya e-Bupot unifikasi. Yuk kita lihat bentuknya seperti apa. Selamat datang di tutorial aplikasi e-Bupot Unifikasi. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk membuat bukti potong PPH unifikasi performa standar dan menyampaikan SPT masa PPH unifikasi yang meliputi PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 22, PPH pasal 23, dan PPH pasal 26. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan Anda telah memiliki e-Fit untuk dapat menggunakan layanan digital online dan sertifikat elektronik yang masih berlaku. Pada aplikasi e-Bupot Unifikasi terdapat 6 tahap utama yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu login, pengaturan penandatangan, pembuatan bukti potong, dan perekaman PPH di setor sendiri, proses posting, penyiapan SPT, dan pengiriman SPT. Tahapan utama yang pertama adalah login. Untuk login ke aplikasi e-Bupot Unifikasi, silakan kunjungi www.pajak.go.id. Kemudian pilih menu login yang ada di pojok kanan atas. Isikan nomor NPWP, password, dan kode keamanan. Kemudian klik tombol login. Anda akan ditampilkan halaman buka DJP online sebagai berikut. Bagi Anda yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda harus mengaktifasi fitur e-Bupot Unifikasi terlebih dahulu. Untuk aktivasi, silakan pilih menu profil, aktivasi fitur, kemudian centang fitur e-Bupot Unifikasi. Lanjutkan dengan menekan tombol ubah fitur layanan. Selanjutnya, menu e-Bupot Unifikasi dapat Anda jumpai di menu lapor, peraturan, e-Bupot Unifikasi. Anda akan ditampilkan dashboard aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagai berikut. Ada 4 menu utama dalam aplikasi ini, yaitu menu dashboard,
penghasilan, menu SPT masa, dan menu pengaturan. Tahapan utama yang kedua adalah pengaturan penanda tangan. Untuk melakukan pengaturan penanda tangan, Anda dapat menuju menu pengaturan. Pada menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nama penanda tangan bukti foto, bukti pungut, dan penanda tangan SPT yang telah direkam. Menu ini diperlukan hanya saat awal atau hanya ketika terjadi perubahan. Dan penanda tangan SPT. Tahapan utama yang ketiga adalah perekaman PPH yang disetor sendiri dan pembuatan bukti foto. Untuk melakukan perekaman data bukti setor atas PPH yang disetor sendiri atau bukti foto, Anda dapat menggunakan submenu yang ada di menu pajak penghasilan. Pada proses perekaman ini, terdapat dua metode, yaitu metode key-in dan metode import data PPH. Metode impor data PPH dengan menggunakan skema impor Excel hanya dapat digunakan untuk wajib pajak yang ingin membuat bukti potong selain PPH yang disetor sendiri. Tahapan utama yang keempat adalah proses posting. Submenu posting berada pada menu pajak penghasilan. Proses posting ini dilakukan untuk mengirimkan data bukti PPH yang disetor sendiri atau data bukti potong PPH yang telah diterbitkan agar masuk ke dalam draft SPT. Tahap utama yang kelima adalah penyiapan SPT. Pada tahap ini, Anda akan diminta untuk melakukan perekaman bukti penyetoran dan melengkapi isian draft SPT masa PPH unifikasi. Untuk melakukan perekaman bukti penyetoran, Anda dapat pilih menu SPT masa, kemudian submenu perekaman bukti penyetoran. Silakan mengecek tagihan dan ringkasan pembayaran dan merekam bukti penyetoran pada kolom pengisian yang tersedia dengan terlebih dahulu memilih tahun pajak dan masa pajak. Sedangkan untuk penyiapan SPT masa PPH unifikasi, Anda dapat menuju submenu penyiapan SPT masa PPH unifikasi, kemudian tekan tombol aksi, lengkapi SPT. Pada tahap ini, Anda juga dapat melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada penginputan bukti potong, seperti perekaman jumlah DPP dan nilai PPH dipotong untuk bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, dan lain sebagainya yang diterbitkan melalui dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Setelah tahapan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPH unifikasi selesai dilakukan, Anda dapat memasuki tahapan yang terakhir, yaitu pengiriman SPT. Untuk melakukan pengiriman SPT, Anda dapat menuju menu SPT masa, penyiapan SPT masa PPH unifikasi, kemudian tekan tombol aksi klik SPT. Pada tahap ini, Anda akan diminta memasukkan passphrase dan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT. Data SPT yang berhasil dikirimkan dapat Anda jumpai di menu dashboard. Demikian tahapan penggunaan aplikasi eBupot Unifikasi. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau klik pajak 1-500-200, subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI. Ya, itu untuk tutorial eBupot Unifikasi. Jadi, saudara-saudara, eBupot Unifikasi ini digunakan untuk menyampaikan SPT masa PPH Output yang pada sebelumnya itu masing-masing SPT itu sendiri-sendiri gitu ya. Ini sekarang diunifikasi dijadikan menjadi satu. Nah, kemudian sebelum diakhiri ada penyampaian, bukan penyampaian, apa namanya, tutorial mengenai pembayaran ya. Coba kita lihat tutorial pembayaran menggunakan e-billing seperti apa. Nah, ini sudah lengkap ya. Tadi menyampaikan, menghitung, memperhitungkan, membayar. Nah, ini membayarnya seperti ini. Ini cukup dengan dua langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Akan pertama, kode BIN. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi
Klik pada ikon bayar, kemudian klik e-bill. Dan PNPWP, nama dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada review isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID diri yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: telepon, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon Dukcapil Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Dirjen Pajak yang memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat Indonesia Maju. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, kita sudah mempelajari fase, yaitu fase self assessment ya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, yaitu bagaimana saudara menghitung dan memperhitungkan. Nah, menghitung dan memperhitungkannya ini sudah saudara pelajari ya di modul PPH PPN. Nah, tadi kita sudah mempelajari membayar serta melaporkannya. Bagaimana melapor membayar itu undang-undangnya juga sudah kita baca bersama-sama, dalil-dalilnya di mana gitu kan, pasal 12 ya tadi yang saya sebutkan, kemudian pasal 3 dan pasal 4 itu melaporkan SPT-nya. Jadi dua fase sudah kita pelajari di dalam dua pertemuan. Nah, nanti kita akan satu persatu dengan cara yang sama, dengan metodologi yang sama, kita akan mempelajari KUP ini di fase-fase berikutnya ya, pengawasan sengketa dan penyelesaian sengketa, termasuk juga nanti ada peradilan pajak, kemudian ada penagihan pajak, kemudian ada juga tindak pidana di bidang perpajakan itu atau penegakan hukumnya. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelum berikutnya. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Kita masih ada sekitar waktu 5 menit. Silakan kalau yang ingin bertanya. Kalau nggak ada berarti mungkin bisa dicukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kembali ke Mas Andre. Halo admin, host. Pak Andre. Oke. Ya, dari Anissa, apakah next untuk pertemuan tutorial cara pemindah bukuan jika terjadi lebih bayar PPN atau PPH? Ya, kita coba besok ya. Di pertemuan berikutnya kita hari Selasa ya, tanggal 17, ya, 17, 18, 19, kemudian 23, 24, dan 25. Oke, insya Allah akan saya sampaikan mengenai lebih bayarnya. Baik, mana nih Pak Andre? Pak Andri. Halo Pak Andri. Iya Pak. Iya, bisa diakhiri ya.
sudah saya cukupkan pertemuannya untuk malam hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Muksin untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat malam. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Muksin. kasih. Selamat beristirahat. Terima